Halo semua, kembali lagi dengan saya di segmen plot alur cerita. Hari ini saya akan melanjutkan cerita dari chapter kemarin dari anime Tokyo Revengers. Bagi yang belum nonton, bisa melihat daftarnya di deskripsi ya. Karena saya juga tidak sabar ingin membahasnya, berikut tulisan lengkapnya. Sebelumnya, saya juga akan mengingatkan bahwa ini adalah konten full spoiler ya teman-teman. Jangan lupa klik tombol like dan jangan lupa subscribe. Aktifkan juga tombol lonceng supaya tidak ketinggalan info menarik dari kami dan supaya saya juga jadi bersemangat dalam membuat konten. Terima kasih. Manga Tokyo Revenger chapter 214 akhirnya sudah rilis. Manga Tokyo Revenger ini ternyata mempunyai banyak adegan epik, meski diisi informasi yang lebih sedikit ataupun fight scene yang lebih sedikit dari chapter-chapter kemarin. Judul manga Tokyo Revenger chapter 214 ini adalah The Engine Fire, atau dalam bahasa Indonesia berarti mesin yang sudah panas. Nah, frasa ini akan mengacu kepada Dragon, yang di chapter 214 ini sudah langsung ngegas dan tidak menjadi samsaknya Shout lagi. Nah, panel pembuka di manga Tokyo Revenger chapter 214 ini akan menampilkan suasana jalanan di kota Tokyo yang sedang macet-macetnya. Banyak dari mereka yang mengeluhkan, mengapa jalanan tidak bergerak sama sekali dan apa yang telah terjadi. Nampaknya pertemuan geng Brahma, Rokuhara, serta Takemichi, Draken, dan Inui membuat jalanannya menjadi macet karena mereka berada di tengah-tengah jalan. Kemudian kita seakan diperlihatkan bahwa perang besar akan segera terjadi. Hal itu terlihat dari Terano Shot dari Rokuhara yang berkata kalau sejatinya ia hanya ingin membawa Draken ke gengnya, namun kebetulan sekali mereka bertemu dengan Brahma. Ia bisa langsung menghabisi mereka sekaligus. Shot pun mengajak Brahma untuk bertarung habis-habisan. Namun leader Brahma, Kawaragi Senju, memilih tidak meladeni geng Rokuhara Tendai, sebab tujuan utamanya adalah datang dan merekrut Hanagaki Takemichi sebelum geng Kontomaji datang. Di sisi lain, Draken pun berteriak kepada Brahma dan Rokuhara untuk tidak menentukan apa yang akan terjadi seenaknya. Ia berkata, mereka tidak akan mengikuti apapun yang mereka putuskan. Benar kata Takemichi, tambah Draken. Takemichi pun kemudian teringat dengan janjinya kepada Miki, bahwa ia akan menyelamatkannya. Aku tidak punya urusan dengan kalian, baik Rokuhara Tendai maupun Brahma. Aku di sini untuk mengalahkan pemimpin Kanto Magic Gang, Sano Manjiro, teriak Takemichi. Hal itu pun nampak membuat kaget Senju, Akashi, dan lainnya. Takucho pun memahami tujuan Takemichi datang yang sebenarnya. Sementara anggota biasa Brahma dan Rokuhara tampak tidak mengerti apa yang dibicarakan Takemichi. Shot pun langsung mendatangi Takemichi karena coba-coba berurusan dengan 3 dewa, yakni Shot, Senju, dan Miki, dan mengatakan, apa kau gila, serangga kecil sepertimu, kata Shot kepada Takemichi. Namun tidak seperti biasanya, Takemichi tidak gentar sama sekali, meski berhadapan dengan musuh yang jauh-jauh lebih besar darinya. Namun sebelum Shot berhasil menyentuh Takemichi, Draken tiba-tiba datang dari arah belakang dan langsung mengajar Shot dengan sebuah pukulan. Shot pun terlihat kesulitan menahan pukulan Draken tersebut, yang membuatnya terhuyung sedikit ke udara. Takemichi tampak terkejut melihat Draken yang tiba-tiba menghajar Shot. Walaupun di dalam hati juga pasti dia senang karena bisa selamat dari Shot. Bila kau menginginkan Takemichi, kau harus melewatiku dulu, kata Draken sembari tersenyum. Shot pun nampak tersenyum juga, seakan menikmati pertarungannya dengan Draken. Ayo kita mulai ronde kedua, kata Draken. Sementara itu, ternyata beberapa mobil polisi berdatangan ke lokasi pertempuran.
Nampaknya beberapa warga yang terlibat kemacetan melaporkan kepada polisi untuk mengecek langsung apa yang sebenarnya terjadi. Takemichi menyadari bahwa polisi telah datang, dan di sisi lain, Shot pun kembali dengan meninggalkan Draken dengan raut wajah kecewa karena gagal bertarung dengannya. Tapi sebelum Shot pergi, Draken berteriak, "Shot, aku sudah meninggalkan jiwa lama aku di Tokyo Manji." Draken pun menegaskan bahwa ia tidak akan pernah sudi bergabung dengan geng Robohara Tenda. Namun Shot tidak menimpali perkataan Draken dan malah menyuruh anak buahnya untuk meninggalkan lokasi. Takemichi pun mengagumi Draken karena ia tidak berubah dan hatinya yang selalu bersama Taoman. Kemudian salah satu pendiri dari geng drama, Akashi, menyentuh pundak Draken dan berkata, "Maaf karena kami diam saja." Draken pun tampaknya memasang wajah datar dan Takemichi curiga karena sepertinya mereka saling mengenal. Akashi lalu mengajak anggota drama untuk turut meninggalkan lokasi sebelum mereka tertangkap polisi. Senju pun berkata, "Jadi itu ya yang namanya Hanagari." Di tengah perjalanan, Takemichi meminta maaf kepada Draken karena sepertinya ia berkata terlalu banyak tentang Miki. Namun Draken hanya mengejeknya sebagai idiot, dan ia senang Takemichi bisa selamat dari kejadian itu. "Aku senang kau tidak pernah berubah, Draken-kun," kata Takemichi dalam hati. Tapi tidak lama setelah itu, Draken meminta maaf kepada Takemichi, sebab ada hal yang ingin diberitahukannya kepada Takemichi. "Aku sekarang adalah anggota Brahma." Boom! Setelah mendengar pernyataan mengejutkan tersebut, seperti biasa, Takemichi hanya bisa memasang wajah bingungnya, sembari berkata, "Hah?" Oke, segitu dulu ya pembahasan pada hari ini. Saya berharap bisa menghibur teman-teman. Jika ada yang kurang dari yang saya jelaskan, saya harap teman-teman juga bisa menulis di komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan like-nya supaya saya lebih bersemangat lagi dalam membuat konten. Saya undur diri dulu ya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih, dan yang terakhir adalah salam geng Toman.